Assalamualaikum, hai teman-teman. Kali ini kita akan membahas subtes pengetahuan dan pemahaman umum part 3. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Hubungan isi antar paragraf dalam teks tersebut yang paling tepat adalah, kita diminta untuk mencari hubungan isi antar paragraf yang ada dalam teks. Nah, dalam hal ini adalah paragraf 1 dan paragraf 2. Nah, untuk itu kita harus ketahui dulu nih, apa sih yang dibahas dalam paragraf 1 maupun paragraf 2. Nah, setelah kita tahu apa yang dibahas, nanti kita hubungkan hubungan yang paling tepat antar kedua paragraf tersebut. Oke, kita baca. Kita mulai ke paragraf pertama. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklaim Indonesia telah mencapai swasembada protein. Hal ini ditandai dengan ekspor perdana produk daging ayam olahan dan pakan ternak ke 3 negara yakni Jepang, Timor Leste, dan Papua Nugini beberapa waktu lalu. Namun, tantangan meningkatkan jumlah konsumsi masyarakat terhadap daging ayam dan telur ayam masih jadi perhatian serius. Pasalnya, tingkat konsumsi masyarakat Indonesia masih rendah dan harus terus dioptimalkan oleh semua pihak. Mantan peneliti di Institute of Animal Physiology and Genetic Research Edinburgh itu menegaskan upaya peningkatan konsumsi daging ayam dan telur ayam harus jadi upaya semua pihak secara masif, terstruktur, dan terpadu. Kampanye gizi dan edukasi kepada masyarakat harus digencarkan. Oke, cukup sampai sini. Intinya kita sudah ketahui bahwa dua paragraf ini saling memiliki hubungan keterkaitan, artinya saling menguraikan satu sama lain apa yang dibahas dalam masing-masing paragrafnya. Berarti kita bisa langsung analisis masing-masing opsi jawabannya. Kita ke opsi yang A. Paragraf kedua merupakan penyebab paragraf ke-1. Penyebab, apakah kita membahas terkait dengan sebab akibat? Ini tidak ya. Berarti opsi yang A salah. Opsi yang B, paragraf ke-1 merupakan uraian paragraf kedua. Nah, ini seharusnya terbalik. Seharusnya paragraf kedua merupakan uraian paragraf 1. Kenapa? Karena memang paragraf kedua ini menguraikan apa yang dibahas dalam paragraf 1. Jadi seharusnya opsi yang B ini kebalik ya, berarti salah. Opsi yang C, paragraf kedua merupakan pemaparan dari paragraf 1. Nah, ini nih yang paling tepat, merupakan pemaparan atau uraian dari paragraf 1. Karena kita lihat paragraf kedua ini membahas secara lebih rinci dari apa yang telah diuraikan di paragraf pertama. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang C. Opsi yang D, paragraf ke-1 merupakan akibat dari paragraf kedua. Kita tidak membahas terkait dengan sebab akibat. Opsi yang E juga tidak membahas terkait dengan sebab akibat. Ini hanya membahas terkait dengan uraian dari apa yang dibahas dalam paragraf 1 dan paragraf 2. Jadi, paragraf 1 dan paragraf 2 itu memiliki hubungan yang saling keterkaitan. Terkait dengan apa? Terkait dengan protein. Oke, next kita ke soal selanjutnya, soal nomor 22. Penulis teks di atas berpihak kepada. Oke, kita ketahui bahwa teks ini membahas terkait dengan Indonesia yang ternyata telah mencapai swasembada protein. Namun walaupun demikian, walaupun Indonesia telah mencapai swasembada protein, jumlah konsumsi masyarakat terhadap daging ayam dan telur ayam dalam hal ini protein masih jadi perhatian serius. Artinya ini kita perlu optimalkan kepada semua pihak agar masyarakat dapat mengonsumsi protein tersebut. Berarti penulis ini berpihak kepada masyarakat karena penulis ingin agar masyarakat bisa mengonsumsi protein dalam hal ini daging ayam, telur ayam, dan lain-lainnya karena mengingat Indonesia telah mencapai swasembada protein. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 23. Kesalahan penggunaan ejaan ditemukan pada kalimat. Oke, kesalahan penggunaan ejaan dalam artian ada penulisan kata yang kurang tepat. Kita analisis masing-masing opsi jawabannya. Ke opsi yang A, 5 dan 8. Kita baca kalimat 5 terlebih dahulu. Mantan peneliti di Institute of Animal Physiology and Genetic Research Edinburgh itu menegaskan upaya peningkatan mengkonsumsi daging ayam dan telur ayam harus jadi upaya semua pihak secara masif, terstruktur, dan terpadu. Nah, kalau kita lihat kalimat-kalimat ini banyak kesalahan. Mulai dari kesalahan penulisan kata atau penulisan huruf, kemudian penggunaan tanda bacanya juga ada yang salah. Kita analisis masing-masing kesalahannya. Kesalahan yang pertama yaitu ini nih, Institute of Animal Physiology Genetic Research Edinburgh. Nah, ini penulisannya tidak perlu ditulis miring. Kenapa? Karena ini merupakan sebuah nama perguruan tinggi, nama institut, atau nama lembaga. Nah, nama lembaga walaupun itu dalam bahasa asing atau dalam bahasa Inggris, itu tidak boleh ditulis miring. Nah, penulisan huruf miring itu hanya boleh digunakan apabila ada sebuah kata yang merupakan bahasa Latin, bahasa Inggris, atau bahasa daerah. Nah, ini memang bahasa Inggris atau di luar bahasa Indonesia, tapi ini merupakan nama lembaga, jadi ini tidak boleh ditulis miring. Nah, untuk penggunaan penulisan huruf miring, penulisan huruf kapital, dan lain-lainnya itu juga saya sudah dijelaskan di materi UTBK SNBT bagian penulisan kata. Kalian bisa cek di situ, ada lengkap.
Oke, kita lanjut ya. Berarti ini adalah kesalahan pertama. Kemudian kesalahan yang kedua ini nih, mengkonsumsi. Kita tulis di sini, mengkonsumsi. Berasal dari kata dasar konsumsi yang ditambahkan dengan imbuhan awalan. Nah, ini penggunaannya salah. Jadi jika ada kata dasar yang dimulai dengan huruf K, T, P, dan S, itu jika ada dimulai dengan huruf seperti ini, kemudian ditambahkan imbuhan di depannya, maka ini harus dilebur atau dihilangkan. Contohnya ini nih, konsumsi, berarti kata K-nya harus dihilangkan. Nah, jadi penulisan yang benar adalah mengonsumsi, bukan konsumsi. Jadi ini salah ya. Nah, untuk imbuhan seperti ini juga sudah saya jelaskan di materi UTBK SN Bahasa Indonesia. Kalian bisa cek di situ banyak. Oke, kita lanjut. Kesalahan yang ketiga ini nih. Upaya semua pihak secara masif, terstruktur, dan terpadu. Di sini, setelah kata terstruktur harus ada tanda koma yang mengapitnya, karena ini merupakan sebuah kalimat pemerincian, artinya ada masif, terstruktur, dan terpadu. Jadi harus ada tanda koma yang mengapitnya. Jadi ini juga sudah salah. Berarti kalimat kelima ini ada banyak kesalahan. Kita lihat kalimat 8. Kalimat 8, jika dilihat perbandingan harga per gram protein antara sapi, ayam, dan telur ayam terhadap daging sapi, susu, daging domba, daging kambing, ikan, dan lainnya. Nah, ini juga banyak kesalahan. Yang pertama ini, per gram. Nah, penulisan huruf partikel per itu harus ditulis terpisah. Jadi yang paling tepat adalah per spasi gram, bukan per gram. Begitupun dengan partikel pun harus ditulis terpisah, kecuali ada beberapa kata yang lazim digunakan untuk digabungkan. Juga partikel apa ya, Li ya? Partikel lah, tah, dan kah itu ditulis serangkai. Nah, terkait dengan partikel, kalian juga bisa cek di materi UTBK SNBT Bahasa Indonesia. Oh, berarti ini ada kesalahan ya. Kemudian kesalahan lainnya ini nih. Ini nih. Ikan dan lainnya, ini juga merupakan kalimat pemerincian. Jadi setelah kata ikan harus ada tanda koma. Berarti kalimat 8 ini juga salah, artinya opsi yang paling tepat adalah opsi yang A. Oke, kita bisa lanjut, tapi kalau teman-teman masih ingin menganalisis opsi-opsi lainnya, kita bisa analisis. Oke, kita coba analisis saja ya. Opsi yang B. 6 dan 1. Kampanye gizi dan edukasi kepada masyarakat harus digencarkan. Oke, ini kalimat 6 ada masalah. Kalimat ke-1. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklaim Indonesia telah mencapai swasembada protein. Sebenarnya ini sih ada yang salah. Kenapa? Bukan penggunaan ejaannya yang salah, tapi penggunaan tanda komanya di sini. Seharusnya ada tanda koma di sini. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, Kenapa ini sebagai keterangan aposisi sebagai pelengkap? Jadi jika ada seperti ini, kalimat seperti ini, maka kita perlu membubuhkan tanda koma. Contoh lainnya, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, kita juga harus menggunakan tanda koma. Seperti ini nih ya. Jadi ini juga perlu tanda koma. Bukan penggunaan ejaannya yang salah, tapi penggunaan tanda bacanya. Berarti kalau opsi yang B ini juga tidak ada masalah karena kita diminta untuk menganalisis penggunaan ejaan, bukan tanda baca. Kemudian kita lanjut opsi yang C, 4 dan 3. Pasalnya, tingkat konsumsi masyarakat Indonesia masih rendah dan harus terus dioptimalkan oleh semua pihak. Oke, ini tidak ada masalah, komanya juga benar. Kalimat ketiga, namun tantangan meningkatkan jumlah konsumsi masyarakat terhadap daging ayam dan telur ayam masih jadi perhatian serius. Oke, ini juga tidak masalah, penggunaan komanya juga sudah tepat. Opsi yang D, 9. Maka daging ayam dan telur ayam itu lebih murah harganya per kilogram dan kemudian mudah didapat dan diolah. Ini tidak ada masalah dalam penggunaan ejaan yang hanya penggunaan tanda koma di sini. Ini tidak boleh ada tanda koma karena ini ada kata konjungsi dan. Nah, sebelum konjungsi dan itu tidak boleh ada tanda koma karena kata dan ini merupakan sebuah konjungsi yang saling menghubungkan antara klausa yang satu atau klausa yang lainnya. Jadi tidak perlu ada tanda koma. Kemudian kalimat kedua, hal ini ditandai dengan ekspor perdana produk daging ayam, olahan dan pakan ternak ke 3 negara yakni Jepang, Timor Leste, dan Papua Nugini beberapa waktu lalu. Nah, ini juga ada penggunaan kesalahan tanda baca. Ini nih. Jepang, Timor Leste, di sini juga merupakan kalimat pemerincian, jadi perlu ada tanda koma.
Tapi karena di sini mengatakan kesalahan penggunaan ejaan, berarti opsi yang D ini juga tidak ada masalah. Apalagi opsi yang E. Nah, yang paling tepat adalah opsi yang A, sesuai dengan hal apa yang tadi kita analisis. Next, ke soal nomor 24. Kalimat yang tidak efektif ditemukan pada kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif. Oke, tadi adalah kesalahan penggunaan ejaan. Sekarang penggunaan kalimat efektif. Terkait dengan ciri-ciri kalimat efektif dan kalimat tidak efektif, saya juga sudah jelaskan di materi UTBK SNBT bagian kalimat efektif. Kalian bisa cek di situ. Dan di sini saya tidak perlu jelaskan lebih rinci lagi. Kita langsung analisis saja opsi jawabannya. Opsi yang A, 1 dan 2. Tadi kita baca 1 dan 2. Nah, kesalahan dalam kalimat 1 itu adalah terkait dengan penggunaan tanda baca koma di sini. Dan kalimat kedua juga penggunaan tanda baca koma di sini setelah Timur Leste. Nah, berarti opsi yang A ini ada kesalahan penggunaan tanda baca. Nah, salah satu ciri kalimat efektif adalah kebenaran dalam penggunaan kebenaran dalam penulisan huruf dan tanda bacanya. Berarti kemungkinan opsi yang A ini bisa. Tapi kita lihat opsi yang lainnya. Kita cari mana sih kalimat yang paling memiliki banyak kesalahan dan itu juga tidak efektif. Kita simpan dulu ya opsi yang A, opsi yang B, 3 dan 4. 3 dan 4 tadi kita baca 3 dan 4 itu tidak ada masalah, jadi bukan opsi yang B. Opsi yang C, 5 dan 6. 5 dan 6. Nah, tadi di kalimat 5 itu memang banyak kesalahan, tapi di kalimat 6 ini tidak ada masalah, berarti bukan opsi yang C jawabannya. Opsi yang D, 8 dan 9. Nah, 8 dan 9. Nah, tadi di kalimat 8 juga ada kesalahan di sini kata per gramnya yang harusnya ditulis terpisah tapi ditulis serangkai. Kemudian ada kesalahan penggunaan tanda baca di sini. Sorry, bukan kesalahannya, tapi tidak ada ditumbuhi tanda baca koma di sini, di mana seharusnya di sini ada karena ini merupakan kalimat pemerincian. Kemudian di kalimat 9 juga ada kesalahan penggunaan tanda baca di sini. Ini seharusnya tidak perlu ada tanda baca dan di sini kata maka. Ingat, maka itu adalah konjungsi intra kalimat. Artinya, konjungsi yang saling menghubungkan antara klausa yang satu dengan klausa yang lainnya dalam suatu kalimat. Nah, kata maka tidak cocok digunakan di awal kalimat yang berbeda. Nah, ini kan ada dua kalimat yang berbeda, kalimat 8 dan kalimat 9. Nah, ini seharusnya tidak perlu. Kita harus menggunakan konjungsi intra kalimat. Konjungsi intra kalimat seperti apa? Seperti oleh karena itu, koma, dengan demikian, apalagi oleh sebab itu, terserah kita menggunakan yang mana. Intinya kita tidak boleh menggunakan kata maka di sini. Yang kita boleh gunakan itu adalah konjungsi antar kalimat atau konjungsi yang mengapit dua kalimat yang berbeda. Dalam hal ini adalah kalimat 8 dan kalimat 9. Jadi yang paling banyak kesalahannya adalah kalimat 8 dan kalimat 9. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang D. Ke soal nomor 25. Ringkasan yang paling tepat untuk teks tersebut adalah ringkasan. Bedakan ringkasan dengan simpulan. Nah, untuk mencari ringkasan itu harus memuat keseluruhan isi teks, artinya memuat inti-inti yang dibahas dalam teks atau setiap paragraf. Berarti ringkasannya harus memuat keseluruhan isi teks atau memuat setiap isi paragraf. Nah, tadi kita baca bahwa paragraf pertama seperti ini, paragraf 2 seperti ini. Nah, berarti kita bisa langsung analisis opsi jawabannya. Opsi yang A, Indonesia telah mencapai swasembada protein. Upaya peningkatan mengkonsumsi daging ayam dan telur ayam harus jadi upaya semua pihak secara masif, terstruktur, dan terpadu. Nah, ini nih yang paling tepat. Kenapa? Karena ini mencakup keseluruhan isi teks, di mana yang mencakup paragraf 1 adalah ini, Indonesia telah mencapai swasembada protein, dan mencakup paragraf 2 adalah ini nih, upaya peningkatan konsumsi daging ayam dan telur ayam. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang A. Kita lihat dulu opsi yang lainnya. Daging ayam dan telur ayam itu lebih murah harganya per kilogram protein, dan kemudian mudah didapat dan diolah. Ini salah, ini hanya ada di paragraf 2, artinya tidak menjelaskan keseluruhan isi paragraf. Opsi yang C, kampanye gizi dan edukasi kepada masyarakat harus digencarkan. Daging ayam dan telur ayam sumber protein hewani. Ini juga tidak ya, ini hanya ada di paragraf kedua. Opsi yang D, tantangan meningkatkan jumlah konsumsi masyarakat terhadap daging ayam dan telur ayam menjadi masih perhatian serius. Ini juga hanya ada di paragraf 1. Opsi yang E, tingkat konsumsi masyarakat Indonesia masih rendah dan harus terus dioptimalkan oleh semua pihak. Ini juga hanya ada di paragraf 1. Jadi tidak merangkum keseluruhan isi paragraf. Next, kita ke soal selanjutnya. Nah, ini nih.
Soal baru lagi, kita baca. Kesalahan ejaan ditemukan pada kalimat. Ejaan. Ejaan. Berarti penulisan kata ya. Kita analisis masing-masing opsi jawaban. Opsi yang A, 1 dan 2. Ponsel pintar iPhone bikinan Apple biasanya selalu menjadi langganan posisi puncak dalam survei-survei kepuasan konsumen. Ini ada kesalahan penggunaan ejaan. Di sini ada kata yang tidak baku, kata bikinan. Ini tidak baku ya. Ini tidak ada dalam KBBI. Seharusnya diganti menjadi apa? Ponsel pintar buatan. Jadi bukan bikinan. Nah, bikinan ini membuatnya teksnya menjadi tidak baku. Jadi harus diganti menjadi kata buatan. Berarti ada kesalahan dalam kalimat 1. Kita lihat kalimat 2. Namun belakangan ini agaknya tren tersebut sudah mulai berubah. Agaknya. Nah, ini nih ada kata agaknya yang membuat kalimatnya tidak logis atau membuat kalimatnya tidak tidak efektif lah dibilang. Namun belakangan ini agaknya. Seharusnya ini tidak perlu ada kata agaknya, kita hilangkan saja. Jadi yang paling tepat itu adalah namun belakangan ini tren tersebut sudah mulai berubah. Jadi agaknya perlu dihilangkan. Berarti kesalahan penggunaan ejaan itu ditemukan di kalimat 1 dan 2. Opsi yang A. Oke, next kita ke soal nomor 7. Penulisan teks bertujuan agar pembaca. Oke, jadi kita diminta untuk mengetahui apa sih tujuan tujuan teks ini kepada para pembaca. Nah, tadi kita sudah baca teksnya bahwa teks ini membahas terkait dengan ponsel pintar, di mana iPhone ini dulu menjadi langganan, tapi ternyata setelah survei dan setelah perankingan ternyata iPhone itu dikalahkan oleh ponsel yang bermerek Android yang diperkuat dengan kalimat 5 ini. Kalimat 5, kalimat 6. Posisi pertama dan kedua dalam ranking ACSI kini diduduki oleh Galaxy S3 dan Galaxy Note 2. Artinya ini lebih tinggi peringkatnya dibanding iPhone. Berarti kita bisa analisis masing-masing opsi jawabannya. Opsi yang A, membandingkan produk-produk smartphone yang beredar di pasaran. Membandingkan. Ini bisa kita simpan dulu. Opsi yang B, mempunyai gambaran pertimbangan untuk memilih produk smartphone. Ini juga bisa karena dengan adanya perbandingan ini kita bisa mempertimbangkan, pembaca bisa mempertimbangkan hal-hal untuk memilih produk smartphone. Kemudian yang C, membeli produk yang mempunyai ranking terbaik. Ini kita tidak disarankan dan di teks ini tidak ada hal atau kalimat yang menyarankan agar pembaca membeli produk yang mempunyai ranking terbaik. Di teks ini hanya membandingkan antara produk smartphone yang satu dengan smartphone yang lainnya. Opsi yang D, menyadari adanya persaingan produk-produk smartphone. Ini juga tidak. Opsi yang E, menyimpulkan bahwa hasil survei tersebut juga sesuai dengan kondisi di Indonesia. Ini juga sudah pasti salah karena ini tidak relevan. Berarti tersisa opsi A dan B. Kalau kita lihat sebenarnya opsi A maupun B itu benar. Tapi yang paling tepat itu adalah opsi yang B. Karena di sini mengatakan penulisan teks bertujuan agar pembaca. Jadi artinya pembaca atau kita sebagai pembaca ini pasti mendapatkan manfaat dari apa yang telah dijelaskan dalam teks ini. Nah, manfaatnya itu bisa sebagai gambaran kita dalam mempertimbangkan memilih produk smartphone. Kalau opsi A ini hanya sekedar membandingkan saja. Artinya kita cuma membandingkan, tidak ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang B. Next, kita ke soal nomor 28. Nah, ini teks baru lagi ya. Iya, teks baru. Kita baca, kesalahan kata bentukan ditemukan pada kalimat. Oke, bentukan kata atau penulisan kata. Kita analisis saja opsi yang A. Kejadian diabetes mellitus terus meningkat. Oke, ini tidak ada masalah, berarti bukan opsi yang A. Kita lihat opsi yang B, kalimat 2. Kalimat 2, dari data International Diabetes Federation menunjukkan pada tahun 2015, 415 juta orang dewasa menderita DM atau diabetes mellitus di dunia dan jumlahnya diperkirakan akan meningkat menjadi 642 juta pada tahun 2040. Oke, ini tidak ada masalah, berarti bukan opsi yang B. Opsi yang C, kalimat 3. Pada tahun 2015, Indonesia menempati peringkat tertinggi ke-7 di dunia. Nah, ini nih ada kesalahan bentukan kata ini. Ke-7. Ini penulisannya salah. Seharusnya apa? Seharusnya ditulis serangkai menjadi ke-7. Nah, kata depan di atau ke itu ditulis terpisah apabila katanya itu menunjukkan sebuah tempat atau lokasi. Contohnya di Jakarta, di sekolah, ke Bandung,
ke Bandung, ke rumah. Nah, ini Jakarta, sekolah, Bandung, rumah itu menunjukkan sebuah lokasi atau tempat. Jadi kata depan di dan ke itu harus ditulis terpisah. Nah, selain daripada itu, maka pasti harus ditulis serangkai. Contohnya seperti ini, ke-7. Jadi harus ditulis serangkai, bukan ditulis terpisah. Berarti kesalahan bentukan kata ditemukan pada kalimat ketiga, opsi yang C. Kita lihat dulu opsi yang lainnya. Opsi yang D dan E, kalimat 4 dan 5. Kalimat 4, diabetes dengan komplikasi merupakan penyebab kematian tertinggi ketiga di Indonesia. Oke, ini tidak ada masalah, ini sudah ditulis serangkai. Kemudian opsi yang kalimat 5, komplikasi akut dari diabetes mellitus adalah ketoasidosis diabetik atau KAD dan hiperosmolar. Apa sih tulisan ini? Hiperosmolar hyperglycemic state. Oke, itulah intinya. Yang paling tepat adalah opsi yang C. Next, kita ke soal nomor 29. Makna istilah komplikasi pada kalimat 5 pada paragraf 1 adalah komplikasi. Komplikasi akut dari diabetes mellitus adalah ini nih. Nah, kita sering dengar komplikasi. Nah, kata komplikasi ini adalah sebuah hal yang memunculkan penyakit baru, atau dalam artian ada penyakit dalam penyakit. Jadi jika kita mengidap diabetes mellitus, maka akan terjadi penyakit lain atau akan menambah penyakit baru. Apa penyakit barunya? Ya ini nih, KAD dan HHS, seperti itu. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang C, penyakit yang baru timbul kemudian. Next, ke soal nomor terakhir, soal nomor 30. Sinonim dari dehidrasi pada kalimat 8. Kalimat 8, sebenarnya tanpa kita baca, kita bisa ketahui apa sih sinonim dari dehidrasi itu, asalkan kita tahu apa makna dari dehidrasi itu sendiri. Tapi coba kita baca kalimat 8. Prognosis ditentukan oleh tingkat beratnya dehidrasi, adanya komorbiditas, dan usia lanjut. Dehidrasi. Nah, kita sering dengar kata dehidrasi, bahkan ini sudah menjadi kata yang lazim yang digunakan dalam sehari-hari. Kata dehidrasi itu artinya kehilangan cairan tubuh. Opsi yang A. Berarti untuk soal nomor 30 ini yang paling tepat adalah opsi yang A. Dan ini merupakan penutup dari part 3 untuk subtes pengetahuan dan pemahaman umum. Dan sampai jumpa di pembahasan soal lainnya. Terima kasih.